Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bapak Adi Trinaldi di mata pelajaran Seni Budaya. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan materi kemarin yang telah tertunda ya, mengenai teknik dasar seni peran. Kemarin kita sudah menjelaskan secara singkat mengenai apa sih itu teknik dasar seni peran. Nah, saat ini kita akan berbicara lebih detail lagi mengenai apa sih itu sebenarnya teknik dasar seni peran. Nah, sebelum itu silakan untuk anak-anak semua mengisi presensi yang telah Bapak kirimkan di grup nanti. Setelah mengisi presensi, silakan nanti mengerjakan tugas dari apa yang ada di akhir nanti ya. Akan Bapak berikan tugas di akhir pembelajaran nanti ya. Oke. Selanjutnya, pada pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah 3.1, memahami konsep teknik dan prosedur seni peran bersumber seni teater tradisional. Nah, jadi yang akan kita jelaskan di sini adalah memahami konsep dasar, teknik serta prosedur dari seni peran yang bersumber dari teater tradisional. Nah, fokus kita pada pembelajaran semester ini adalah mengenai teater tradisional. Gitu. Ya. Terus indikatornya itu adalah mengidentifikasi konsep dan teknik seni peran bersumber dari seni teater tradisional. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi, mendeskripsikan juga nih apa aja sih teknik dasar seni peran itu. Nah, nanti akan kita jabarkan di penjelasan selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk nih ke ranah yang selanjutnya, silakan kalian tulis di buku catatan kalian ya. Silakan kalian tulis mengenai apa sih itu sebenarnya teknik dasar seni peran. Kita mengingat lagi pembelajaran minggu lalu nih mengenai konsep sedikit aja dasar dari konsep dasar seni peran. Nah, silakan sekarang anak-anak tulis terlebih dahulu konsep dasarnya itu dalam sebuah buku. Nanti kita akan melihat, oh sebenarnya apa sih teknik dasar seni peran ini? Oke, saya beri waktu beberapa detik ya, 5 detik lah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, seni teater. Sebelum kita masuk ke dalam teknik dasar seni peran, nah kita akan masuk pada seni teater itu apa sih? Terus tujuannya apa sih? Terus tekniknya apa saja? Caranya gimana? Ya kan? Nah, jadi seni teater itu merupakan salah satu seni pertunjukan ya, yang di dalamnya itu ya terdapat pemain dan terdapat penonton. Nah, jadi tujuannya itu untuk apa, Pak? Nah, jadi tujuan dari seni peran, seni teater itu adalah yang pertama untuk menghibur para penonton. Yang kedua adalah memberikan edukasi. Contohnya yang menghibur, misalkan pada saat kalian lagi sedih, ya kalian nonton teater, terus kalian tertawa, hahaha, aku senang sekali gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu tujuan dari yang menghibur. Nah, kalau untuk yang pendidikannya atau mengedukasi, itu bisa dari anak-anak mendapatkan nilai-nilai pembelajaran dari pertunjukan teater yang sedang berlangsung. Nah, terus apa saja sih teknik dari pertunjukan teater? Terus caranya gimana? Nah, nanti ini akan kita jelaskan selanjutnya. Nih, kita masuk ke dalam teknik dasar seni teater. Nah, ini yang merupakan salah satu peragaan dari teknik dasar seni peran yang Bapak lakukan semasa kuliah dulu bersama teman-teman. Bisa anak-anak lihat, ini merupakan salah satu bagian-bagian dari teknik dasar seni peran ya. Nih ada wajahnya yang gini-gini gitu kan, gitu. Ini itu merupakan salah satu teknik dasar seni teater ya, seni peran gitu. Nah, nanti akan kita jelaskan di selanjutnya. Teknik dasar teater atau teknik dasar seni peran, seberapa penting sih? Nah, silakan anak-anak tulis di buku catatan seberapa penting sih, seberapa urgensi teknik dasar seni teater itu sendiri. Oke, silakan ditulis, Bapak tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah ya? Oke, seberapa penting sih teknik dasar seni teater? Nanti akan kita lihat di penjelasan berikutnya.
nanti kita akan menemukan jawabannya ya, seberapa penting sih jadi teknik dasar seni peran atau teater itu. Nah, nih kita sudah masuk nih kepada teknik dasar seni peran. Nah, teknik dasar seni peran itu ternyata ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, Pak. Tapi kok ada di dalam dan ada yang di luar ya, Pak. Nah, ini akan kita jelaskan ya anak-anak ya. Jadi teknik dasar seni peran itu adalah suatu teknik yang mendasari ya seseorang untuk melakukan seni peran atau untuk melakukan pertunjukan teater. Ibaratkan kayak gini. Kita pada saat membangun rumah pasti membutuhkan yang namanya konstruksi yang kuat ya, konstruksi yang kuat. Nah, sama halnya dengan teater, kita membutuhkan konstruksi yang kuat. Ada kayu-kayu, ada baja, gitu kan? Terus ada apa lagi? Ada semennya. Terus ada apa lagi? Ada oksigennya. Nah, hal itu menjadi suatu perpaduan yang saling melengkapi. Ada olah tubuh, ada olah rasa, ada olah suara. Nah, terus Pak, kok ada olah ruang? Olah ruang kan bukan berasal dari dalam tubuh. Nah, oleh karena itu, teknik olah ruang ini terdapat dalam teknik dasar seni peran, akan tetapi di luar dari diri individu dari si pemain. Jadi dia itu di luar dari pemain. Nah, itu adalah kepekaan kita terhadap ruang atau pentas dalam melakukan suatu pertunjukan teater ya. Nah, penjelasan selanjutnya akan kita jelaskan nih. Yang pertama adalah olah tubuh. Apa sih olah tubuh? Nah, jadi latihan olah tubuh itu adalah suatu latihan fisik. Latihan fisik untuk apa, Pak? Latihan olah tubuh itu untuk meningkatkan fisik kita, membuat stamina kita menjadi kuat. Ya, membuat stamina kita menjadi kuat dan untuk melenturkan badan kita dan untuk melatih aktor. Nah, kenapa? Nah, pada saat kita bermain ya, kita akan menggerakkan seluruh tubuh kita. Nah, jadi bagaimana supaya tubuh kita itu rileks, menyatu dengan naskah yang kita pertunjukkan, kita membutuhkan yang namanya olah tubuh agar badan kita rileks, stamina kita kuat, badan kita lentur, terus dapat melatih kita juga supaya nantinya kita maksimal dalam melakukan suatu pertunjukan teater ya. Nah, jadi itu adalah bentuk dari olah tubuh ya. Nah, selanjutnya ada olah suara. Jadi olah suara itu apa sih? Nah, jadi olah suara itu merupakan suatu latihan. Nah, di dalamnya terdapat beberapa aspek nih. Ada latihan pernapasan. Gimana cara kita bernapas pada saat melakukan suatu pertunjukan? Ada pernapasan perut, ada pernapasan dada. Nah, pernapasan apa sih yang harus kita gunakan? Nah, itu. Nah, pernapasan yang kita gunakan ada pernapasan perut, ada pernapasan dada. Nah, itu. Jadi dengan adanya kita latihan pernapasan, kita dapat meningkatkan kualitas nih suara kita. Bagaimana cara kita menyebutkan intonasi kita itu supaya lebih jelas nih. Ini salah satunya dengan adanya pernapasan biar nggak ngos-ngosan nih dalam bermain teater. Nah, salah satunya juga ada intonasi terdengar jelas. Maksudnya apa sih? Dengan adanya kita melakukan olah suara, kita dapat melakukan bentuk percakapan dengan intonasi yang jelas. Nah, kembali lagi bahwa seni pertunjukan itu adalah seni dengan menampilkan suatu pertunjukan kepada penonton dengan cara apa? Dengan cara berakting, melakukan lakon, melakukan gerak, dan bersuara seperti berdialog seperti itu. Tentunya intonasi harus terdengar dengan jelas. Nah, selanjutnya artikulasi sebagai syarat vokal. Nah, jadi artikulasi mana A, I, U, E, O. Nah, hal ini juga merupakan salah satu bentuk hal yang sangat penting dari latihan olah suara. Dengan adanya vokal yang bagus, intonasi yang bagus, kita dapat melakukan olah suara ini pada saat penampilan nanti, ya, kita dapat menampilkan yang terbaik gitu. Jadi kita tuh nyatu dengan naskahnya, sehingga pertunjukan kita tuh berhasil dengan adanya latihan teknik dasar olah suara ini. Nah, latihan olah suara ini merupakan salah satu media ucap. Nah, betul, suara ini merupakan salah satu media ucap penyampaian pesan kita kepada penonton ya, pada penonton yang melihat suatu pertunjukan kita. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya latihan dari olah suara. Nah, selanjutnya adalah olah rasa. Pak, apa sih pentingnya olah rasa itu, Pak, dengan pertunjukan teater? Apakah perasaan kita lagi sedih itu juga termasuk dalam latihan olah rasa? Kalau misalkan kita bahagia gitu, apakah itu termasuk olah rasa? Betul sekali. Jadi latihan olah rasa itu adalah latihan perasaan kita. Bagaimana cara kita memanajemen perasaan kita? Marah, sedih, bahagia, seperti itu.
Misalkan di naskah kita harus bahagia, padahal di kehidupan nyata kita harus sedih nih. Nah, kita harus melatih olah rasa kita supaya kita masuk dalam naskah sehingga kita dapat menampilkan pertunjukan yang terbaik. Karena pada saat kita menampil ya, kita tuh seakan-akan menjadi orang lain ya. Pada saat kita sudah nampil teater, itu berarti kita sudah menjadi orang lain ya. Kenapa kita menjadi orang lain? Karena kita menghayati naskah yang ada dengan segenap perasaan ya. Nah, jadi olah rasa itu merupakan media perwujudan dari pikiran yang ada dalam naskah. Nah, seperti itu. Kita harus melatih perasaan kita supaya kita dapat memaksimalkan pertunjukan teater yang kita lakukan. Nah, jadi itu adalah latihan dari olah rasa ya. Ada olah tubuh, olah rasa, dan olah suara yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini merupakan sumber referensinya, ada YouTube Pamela Ratu, latihan olah tubuh dan olah mimik pada seni teater oleh Yusra Dewi, Pamela Mikaresti, dan Agus Salim. Nah, sumber-sumber referensi yang relevan lainnya. Nah, itu merupakan buku sumber pegangan yang Bapak gunakan. Jadi nanti untuk tugas selanjutnya, silakan anak-anak cari artikel ya. Nanti Bapak akan kirimkan beberapa sumber artikel, contoh artikel ya, yang berbentuk teknik dasar latihan dari olah tubuh, ya, olah rasa, dan olah suara. Latihannya seperti apa? Silahkan nanti anak-anak tulis, ya, anak-anak tulis. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempraktikkan latihan tersebut. Nah, udah ya, kita udah berujung nih di di akhir pertemuan kita pada hari ini. Nah, berdasarkan dari penjelasan yang Bapak berikan, ya, jadi seberapa penting sih latih teknik dasar seni peran ini? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, berarti kalian luar biasa. Kalau misalkan jawaban kalian benar, berarti kalian luar biasa ya. Jadi latihan teknik dasar seni peran ini merupakan suatu kesatuan ya, karena teknik dasar seni peran ini ya ibaratkan konstruksi ya. Bapak jelaskan lagi bahwa konstruksi dari pertunjukan teater agar penampilannya itu dilakukan secara maksimal. Nah, Pak, gimana kalau nggak ada seni peran? Pak, gimana kalau misalkan nggak ada olah suara, nggak ada olah tubuh, nggak ada olah rasa? Nah, maka kayak ibaratkan sayur kurang garam gitu, kurang nikmat gitu ya. Nah, oleh karena itu ketiganya itu harus kita lakukan. Nah, terus Pak, misalkan kalau ada yang tanya lagi, terus antara olah tubuh, olah vokal, sama olah suara mana sih Pak yang lebih penting? Ada yang bisa jawab? Ini akan menjadi PR selanjutnya. Jadi silakan anak-anak analisis nih. Jadi mana yang lebih penting? Teknik olah tubuh kah, olah suara kah, atau olah vokal? Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut lagi, ya, bersamaan dengan bentuk-bentuk dari latihan olah tubuh, olah vokal, dan olah suara. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak memahaminya, dan pada nantinya Bapak harap ya materi ini dapat anak-anak implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian pembelajaran kita. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai jumpa, jaga kesehatan.